Masalahnya begini, Pak Dr. Richard Lee. Marcel ini sertifikat yang dikeluarkan oleh Marcel itu tentang Reiki itu palsu. Masalahnya begini, Pak Dr. Richard Lee. Marcel ini siapa? Legalitasnya nggak ada. Kang Udin masuk nggak? Nggak ada. Justru kita mau laporin dia. Kenapa laporin Udin? Karena Udin itu dianggap melakukan malpraktek perdukunan. Gitu. Meskipun dia melihat ada dukun palsu, dia juga nggak boleh secara legal standing. Secara Nanya nih, Pak, ya? tidak Nanya. boleh, tidak boleh. Dia boleh mengkritik, tapi tidak boleh. Ya, Pak. Santai, Pak. Nggak gitu. Kalau ditembak nggak bisa kena. Ketika ditembak tuh insya Allah nggak tembus. Jarum aja deh kalau nggak. Jarum ngapa nggak bisa ditusuk juga? Sini mana jarum? Jadi nggak bisa diinfus Iya dong? sini jarum tuh. Jikalau Dokter Richard Lee nusuk saya nggak masuk, apa yang pengen kasih sama saya? Saya suntik pakai jarum aboket, kalau nggak masuk saya kasih iPhone. Iya, tes nggak apa-apa. Oke, video kali ini saya akan kembali lagi membahas tentang dunia perdukunan lagi. Semakin hari saya melihat pergerakan para dukun ini semakin ngaco atau semakin ngawur. Saya perhatikan setiap gerakan yang dia lakukan, melakukan podcast di berbagai tempat, dia selalu menunjukkan hal-hal yang konyol, hal-hal yang ngawur menurut saya. Di sini mereka tidak fokus untuk istilahnya memberikan pembuktian secara real. Mereka tidak mempunyai tujuan atau poin yang dituju, yaitu bagaimana caranya agar netizen atau masyarakat ini kembali lagi mempercayai mereka gitu loh. Jadi saya melihat di sini para dukun-dukun ini sering sekali mendapatkan atau tampil di channel-channel besar, ya istilahnya channel-channel yang terkenal. Di sana mereka menampilkan atau memperlihatkan atau berbicara tentang sesuatu yang menurut saya itu justru akan membuat atau lebih merendahkan mereka sendiri sebenarnya. Karena apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka tunjukkan nonsen, tidak ada poin yang masyarakat cari gitu loh istilahnya. Masyarakat itu ingin mencari bukti, masyarakat ingin dikasih tontonan bukti secara real gitu loh. Jadi kalau menurut saya ini perkumpulan dukun hanya hanya bansos saja ya istilahnya, hanya numpang tenar aja gitu ya. Saya rasa hanya numpang tenar saja para dukun-dukun ini ya. Kembali lagi saya melihat para dukun secara tidak sengaja dia membuat suatu tindakan yang mana tindakan ini membuat mereka istilahnya bunuh diri. Sekarang kita lihat saja di masyarakat ketika melihat mereka atau menonton mereka saat bicara, yang ada di sana hanyalah masyarakat hanya menganggap itu lelucon. Mereka itu ngelawak, mereka itu berkomedi di sana. Dan ini akan menambah kepercayaan masyarakat bahwa memang benar dukun-dukun sakti, dukun-dukun yang hebat itu tidak ada gitu loh. Karena tanpa disadari, ini perkumpulan para dukun ini tanpa disadari mereka ini membuat jelek nama mereka sendiri. Mereka nggak sadar, mereka pede aja berbicara di podcast
percaya diri. Namun apa yang mereka katakan sebenarnya nonsen. Tidak ada poin yang membuat masyarakat itu istilahnya puas melihat mereka, adakan mereka. Enggak, masyarakat belum melihat pembuktian secara real dari mereka yang membuat masyarakat percaya, itu belum ada gitu loh. Tindakan-tindakan mereka itu masih istilahnya konyol, lelucon. Mereka itu dianggap berkomedi seperti itu. Menurut saya harga diri para dukun ini sudah luntur. Dukun ini istilahnya sudah dianggap seperti dongeng, cerita anak-anak. Sudah tidak ada lagi. Saya rasa kalau para dukun ini terus-terusan seperti ini, ya nama dukun ini di Indonesia khususnya akan menjadi sampah gitu loh. Masyarakat sudah mulai tidak percaya lagi dengan dukun. Apalah dukun itu. Karena apa ya? Karena masyarakat, netizen ini dari dulu, dari mungkin awal-awalnya viral, masyarakat itu hanya ingin tahu pembuktian, itu loh poin yang utama. Bukan malah keluar sana, keluar sini, ikut podcast ini, ikut podcast situ, tapi tidak ada isinya di sana. Masyarakat hanya beranggapan hanya lelucon aja itu, gitu loh. Nah, di sini saya melihat di TikTok video daripada Dr. Richard Lee ya. Kalau mungkin kalian mau melihat video fullnya, kalian bisa cari saja di YouTube. Di sana banyak sekali perbincangan mereka yang tidak masuk akal, perbincangan para dukun yang tidak ada poin-poin yang dituju, tidak ada poin-poin yang ingin masyarakat tahu. Yang ada masyarakat justru tertawa. Ini lelucon macam apa seperti itu. Oke, kita langsung saja. Saya ingin melihat komentar-komentar apa sih reaksi daripada penonton video dari TikTok ini. Saya ingin melihat bagaimana sih masyarakat atau netizen berkomentar untuk menanggapi video-video yang menurut saya ini adalah video yang konyol, tidak berguna sama sekali, tidak ada poin yang dituju. Ya, kita langsung saja lihat komentar-komentar. Saya di sini mengambil komentar dari TikTok ya di sini. Jadi saya ingin melihat apa sih reaksi netizen, apa sih yang dibicarakan oleh netizen di sini. Kita langsung saja bacakan ini dari Resi Cynthia. Terima kasih Dr. Richard Lee dan Pesulap Merah telah menegakkan kebenaran dan mencerdaskan bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan sesungguhnya. Ya, lebih respect kepada Dr. Richard di sini ya, dan Pesulap Merah. Terus ada lagi komentar selanjutnya dari Pehong. Bapak dua itu siapa? Kok bisa diundang? Numpang bansos nih. Mau heran tapi ini negara Konoha. Ente kadang-kadang.
Di sini saya memberikan suatu apresiasi ya terhadap Dr. Richard Lee, yang mana beliau ini sangat profesional sekali di sini. Beliau tidak ada rasa takut seperti itu loh. Beliau bahkan memfasilitasi, istilahnya, lu kalau memang sakti nih, gua kasih jarum nih, ini gua kasih pisau nih, lu buktikan langsung di kepada publik, kepada masyarakat, seperti itu loh. Jadi kan kadang ada orang-orang itu karena rasa tidak enak atau seperti apa, mereka tidak berani mempersilahkan hal seperti itu gitu. Jadi saya di sini sangat apresiasi sekali dengan Dr. Richard Lee karena berani taruhan seperti itu. Mungkin kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa lihat di video channel YouTube daripada Dr. Richard Lee. Di sana dimana Dr. Richard Lee memberikan HP iPhone smartphone ya, yang mana istilahnya taruhannya kalau memang jarum suntik, kalau memang Dr. Richard Lee menyuntikkan jarum kepada siapa, entah saya nggak tahu namanya siapa, kalau memang tidak tembus ditusuk jarum, maka Dr. Richard Lee bersedia memberikan iPhone di sana. Oke, kembali lagi kita baca komentar lagi. Aku mah kok jadi sukanya Dr. Richard ya. Terima kasih Dr. Richard Lee. Istilah kata jikalau, andai kata, bila mana, ente nih kadang-kadang. Jadi kata-kata itu yang sering diucapkan dalam podcast itu. Pokoknya ini acara bintang tamunya lebih lucu dari lapor Pak. Wek. Pentingnya imunisasi sejak dini, maksudnya. Salam sehat dok, saya pingin iPhone 13-nya. Tangan saya bisa kebal pakai air keras, cuman ada rahasianya pakai trik, tapi ini bukan ilmu kekebalan. Mantap dokter, jadi lucu ini ya. Dokter, saya punya kelebihan nih, saya bisa menghilang loh. Beberapa kali bang keliling ke rumah nyari saya, tidak pernah ketemu. Jikalau orang cerdas tetap mendukung pesulap merah. Ini yang benar di pihak mana sih? Di Samsudin, di Marcel, atau di mana? Kok malah seru aja? Nah, ini yang masyarakat yang pengen tahu. Di mana kebenarannya ini gitu loh. Menurut saya sebelum ada pertemuan pembuktian para dukun-dukun ini terhadap pesulap merah, saya rasa masalah ini akan lama selesai, atau mungkin tidak akan selesai gitu loh.
kecuali ini pesulap merah dengan dukun-dukun memang sudah berkumpul dan sudah melakukan tes uji kekebalan, uji kesaktian. Mungkin masalah ini selesai karena masyarakat tahu mana yang benar, mana yang salah gitu loh. Saya rasa mungkin ini ada manajemen khusus ya antara masalah pesulap merah dengan dukun-dukun ini. Sepertinya masalah ini memang sengaja tidak diselesaikan dengan cepat supaya di masyarakat ada saja pembahasan, ada saja topik-topik yang ingin masyarakat tahu, sehingga mungkin masalah ini sengaja tidak diselesaikan supaya istilahnya ya mereka-mereka ini mencari bansos saja. Karena sebenarnya masalahnya simpel. Untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah itu simpel sekali. Tinggal pertemukan saja mereka antara pesulap merah dengan para dukun. Silahkan uji kesaktian. Kalau memang benar-benar sakti, uji aja sekalian. Tag video, upload, tampilkan apa adanya secara real. Selesai, masalah selesai. Ya saya rasa ini memang sepertinya memang sengaja masalah ini sengaja ditahan supaya tidak selesai begitu cepat. Supaya apa? Ya supaya ada aja pembahasan seperti itu. Nah, yang namanya aja orang mencari bansos ya. Orang-orang numpang tenar lah istilahnya. Ini mumpung namanya terangkat, mumpung nama-namanya viral, udah sekalian aja deh, jangan dulu diselesain. Biar benar-benar saya untung dulu, nanti baru selesai. Gitu. Atau nanti selesai dengan sendirinya, entah dengan cara ya dilupakan saja begitu saja, atau memang ya nggak tahu lah kedepannya bagaimana. Intinya masalah ini bisa diselesaikan dengan sangat simpel. Cuman kok sepertinya ribet sekali masalah ini. Tidak ada titik terangnya. Ya karena tidak disalahkan juga, masyarakat netizen juga ya merasa seru. Dan tentu saja merasa terhibur seperti itu. Ya mungkin dibuatlah manajemen khusus. Ya mungkin untuk hiburan, untuk tontonan, itu seperti apa itu. Dan nikmati saja apa yang mereka bicarakan. Dukung Dr. Richard, tetap dukung Bang Marcel, tetap pesulap merah. Jadi suka gua sama cara pembawaannya Dr. Richard. Ya saya melihat di sini pembawaannya saya perlu apresiasi untuk Dr. Richard. Beliau sangat profesional sekali. Beliau ini tidak memperlihatkan berpihak kepada mereka atau seperti apapun itu. Kalau mereka salah ya Dr. Richard ini terus menyecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang istilahnya ingin mencari kesalahan para dukun tersebut. Pokoknya sampai ketemu, sampai nyerah nih para dukun ini. Jadi tidak ada keberpihakan seperti itu. Jadi Dr. Richard ini profesional sekali. Jadi tidak ada itu rasa tidak enakan. Mungkin dukun itu baik pada Dr. Richard sehingga Dr. Richard ini merasa tidak enak seperti itu. Tidak. Saya apresiasi terhadap Dr. Richard, berpenampilan yang sangat profesional sekali. Ini bawa pistol punya surat izinnya enggak ya mas?
Nah, ini juga si Makalama ini buat yang ngaku-ngaku anti tembak, anti peluru. Sebenarnya dukun-dukun itu sadar nggak merasa anti tembak? Mereka sadar nggak bahwa untuk memiliki sebuah pistol itu kan harus memiliki izin ya. Jadi nggak sembarangan orang itu bisa memiliki senjata-senjata seperti itu gitu loh. Karena itu sangat sensitif sekali. Sekarang dukun-dukun ini mempunyai keahlian anti tembak, anti peluru. Pistol-pistolnya ini apakah sudah ada izin atau seperti apa gitu loh. Ini hati-hati, ini bisa jadi bakal kena usut ini dukun-dukun yang ngaku dirinya ngerasa anti tembak, karena pistol tembakan yang dia punya ini perlu dipertanyakan apakah ada izinnya, atau mereka merakit sendiri, atau mereka punya hak milik tapi tanpa izin. Nah, itu saya nggak tahu. Hati-hati sama dokter. Keluarin argumen perlu kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Damai ya dokter. Udin kedua. Dok, ini podcast menarik, sangat menghibur sekali. Saya ngakak loh sampai ke bawah kerja, ngakak-ngakak sendiri kalau ingat podcastnya. Pasti kalau ada kompetisi tahan tawa, dokter juara 1. Ya, saya juga perhatikan Dr. Richard ini karena mungkin keprofesionalannya ya, saya melihat sepertinya jarang ketawa. Padahal penonton-penonton dari podcast Dr. Richard ini banyak yang tertawa, merasa itu adalah suatu lelucon lucu. Tapi di sini Dr. Richard tidak memperlihatkan beliau itu tertawa. Saran kalau mau yang sakit kebal, punya ilmu, carilah Jawara Bank di Tasik banyak, Sumedang banyak, cari kalau mau biar terbukti kebal itu ada. Dok, Anda kuat banget tahan tawa selama podcast ini. Awalnya saya dukung Marcel, tapi setelah dengar penjelasannya, saya tetap dukung Marcel. Jelas. Dok, gimana cara nahan ketawa sama 2 orang itu? Ya, jadi tolonglah untuk para dukun-dukun ini, lebih baik lu itu sadar deh. Semakin Anda itu menunjukkan diri di publik tanpa lu sadari, lu itu mempermalukan diri sendiri. Ini derajat
harga diri dukun semakin ke bawah ini. Gara-gara kalian. Dipikir aja di Indonesia tidak dilegalkan memegang senjata api. Terus kapan mereka latihan pakai senjata api? No kan? Kalau kebal peluru masuk Got Talent Indonesia pasti juara. Ah, iya. Setelah melihat dua manusia ini, saya lebih percaya dan makin percaya Marcel itu cerdas dan pintar. Rakyat Indonesia makin yakin sama Marcel setelah lihat video ini. Ya, betul. Ya, masyarakat Indonesia makin yakin terhadap pesulap merah atau Marcel setelah melihat video ini. Ya, karena itu tadi. Menurut saya ini istilahnya para dukun-dukun yang bodoh, dukun-dukun yang goblok menurut saya ya. Lebih baik fokus pada tujuan utama, poin utama yaitu mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dukun-dukun sakti itu ada, gitu loh. Sebenarnya dengan kalian ini atau para dukun-dukun ini menampilkan di banyak macam media, di podcast, di YouTube, sebenarnya itu membuat kalian itu direndahkan gitu loh. Gak ada harga diri sama sekali. Ini saya lihat komentar-komentar yang dari tadi, ini semua tidak ada yang mendukung atau memberi apresiasi terhadap dukun-dukun gitu loh. Masyarakat lebih memberi apresiasi atau respect kepada pesulap merah dan Dr. Richard di sini. Kita lihat dari komentar ini ya. Dari sini aja kita bisa lihat. Keren dokternya, semua pertanyaannya dokter bikin panik mereka. Dukung Marcel. Dokter yang paling keren ini mah. Dokter keren banget. Baru tahu kalau kebal ada jenisnya, kebal jarum, kebal cutter, kebal pisau, kebal tembak pun terbagi menjadi beberapa golongan. Aneh sih. Ini mulai ngaco sih. Yang namanya kebal tembak, tebal peluru, harusnya gimana ya istilahnya ya, nggak perlu dibagi-bagi gitu loh. Di sini ada pembagiannya juga, ada kebal pisau, ada kebal jarum, kebal cutter, kebal peluru. Terus kalau misalkan nih para dukun A misalkan, dia percaya mempunyai ilmu kebal peluru misalkan. Terus ada orang yang membawa peluru tembak, membawa tembakan. Ya masa iya dukun A ini nanya dulu, itu jenis pelor apa? Itu pistol jenis apa? Coba saya cek dulu.
Masa harus gitu? Enggak kan? Kalau udah ditodong pistol, kalau memang lu punya kekebalan terhadap peluru, lu nggak akan mikirin nih jenis pistol apa, nih jenis pelor apa. Lu nggak akan mikirin lu ditembak dengan jarak berapa meter. Gak perlu mikirin. Taunya jeder. Kalau lu kebal, ya peluru nggak tembus. Kalau lu nggak kebal, ya matilah lu. Aneh sih, semakin aneh penjelasan para dukun ini. Terima kasih Kak Marcel sudah mengungkapkan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Tetap dukung Marcel Radival. Dokter, coba tolong itu 2 orang didebatin sama Ustadz Faizar. Katanya kan dia bisa lihat jin. Katanya kebal, tembak, sama jarum aja takut. Emang gak masuk akal sih para dukun ini. Makin ngaco, makin mempermalukan diri sendiri. Tolong dok, temukan satu aja yang beneran bisa ilmu kebal. Saya mau belajar biar kebal kalau digigit nyamuk. Kalau mereka kebal, kenapa nggak bantuin tentara saya? Yakin kalau tentara kita kebal, nggak akan ada negara lain yang berani sama kita. Nah, masuk akal juga. Kalau memang bisa kebal, lu jadiin aja tentara perang di garda depan. Toh lu juga anti peluru kan, anti tembak. Ya masuk akal juga komentarnya. Oke, mungkin itu aja videonya. Jadi saya bisa ambil kesimpulan di sini bahwa para dukun, perkumpulan para dukun sudah mulai memperlihatkan kebodohannya, sudah mulai memperlihatkan keaneh-anehan yang membuat masyarakat ini semakin yakin bahwa dukun itu tidak ada, dukun itu tidak sakti, tidak ada yang namanya dukun sakti. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Ya, karena sampai saat ini, sampai detik ini para dukun-dukun ini hanya fokus untuk ngebacot aja. Tidak ada istilahnya pembuktian secara real gitu loh. Tidak ada poin yang utama. Jadi poin yang utama adalah bagaimana caranya menunjukkan ke masyarakat kalau ilmu kalian itu memang real, benar adanya, tidak ada trik seperti itu. Dan di sini saya belum temukan hal itu. Kalaupun di situ ada pembuktian menusukkan jarum di wajah, ya saya rasa itu 100% hanya trik saja. Untuk lebih jelasnya, kalian yang belum sempat menonton atau belum pernah menonton percakapan atau podcast para dukun-dukun ini dengan Dr. Richard, silahkan langsung saja nonton di channelnya. Begitu. Itu lebih jelasnya, jadi di sana lengkap sekali. Oke, sekian, terima kasih.